Ya pasti semua pariwisata itu harusnya berkelanjutan apapun bentuknya. Karena pariwisata itu bisnis. Mas, Ejef iki berapa hari berarti sini? 4 hari ya. 4 hari. Ngelakoni apa, Mas? Ya sesuai dengan apa ambek komitmennya Ejef Pemkab Trenggalek kaitannya ambek pendampingan program 100 desa wisata yang di branding apa jenenge iku Sadewa iku. Nah, saiki iku masuk di tahun kedua. Tahun kedua ya kaitannya ambek 35 desa maneh. Jadi di tahun pertama itu wis berapa desa? 35 ya. Tahun skemanya ngene, 30 kan 152 ono tambah tidak salah Pak 6 kelurahan, 5 kelurahan. Lah itu kok dipecah 35 sampai nanti itu muncul branding 100 desa wisata. Jadi ini sampai petang tahun. Targetnya berarti branding. Targetnya ya ndak, kabeh kegiatan ini kan supaya gaungnya kuat itu kan dan mudah di apa masyarakat bisa menerima dan sebagainya itu kan ya kudu ono temane ta, kudu ono brandinge ta, kan ngono. Jadi brandingnya 100 desa wisata itu Sadewa jenenge, Sadewa Trenggalek. Artinya itu branding global lah ya. Ya, grand desainnya itu brandingnya namanya Sadewa. Tapi untuk masing-masing desa itu targetnya apa, Mas? Targetnya gini. Ya memang tidak semua desa itu terus iso dadi desa wisata kabeh nah iso. Nah, makanya di pendampingan Ejef iku dimulai teko nol, mapping potensi alam, potensi budaya, potensi ekrave. Nah, ngono ono proses apa iku pembobotan. Nah, teko pembobotan iku lho dari 35 iku tidak kabeh. Paling muncul 5 desa wisata unggulan. Nah, teko 5 iku desa wisata ini apa sing liyane. Nek misalnya cuma muncul 5 sampai 10 desa unggulan. Yang lain itu nanti sebagai desa penyangga. Penyangga desa unggulannya. Jadi KB itu namanya pariwisata. Pariwisata itu tidak boleh apa itu rame-rame dewe. Tadi outputnya ini 35 desa itu ono desa unggulan, ono desa penyangga kawasan. Jadi ada desa wisata yang memang mandiri, berdiri sendiri murni, ada ono desa wisata sing brandingnya itu kawasan desa wisata, itu terdiri dari desa wisata. Enggak, maksudku aku takon ngene kok 100 tuh kan kayak angka yang ambisius ini. 100 ya wakil loh 100 ya. 100 itu memang harus ambisius. Jadi tema itu memang harus ambisius. Kalau enggak, ya namanya tema, namanya branding. Itu kan kaitannya dengan mimpi. Apakah nanti itu diartikan sebagai harus muncul 100 desa wisata? Ya enggak juga. Enggak. Sebagai contoh gini, 1001 itu mewakili nilai bisa jadi 1 juta, bisa jadi tak terhingga dan sebagainya. Itu. Jadi 100 desa wisata itu mewakili itu kira-kira. Apa yang sudah dicapai di tahun pertama, Mas? Nah, sesuai dengan target itu tadi, bahwa tahun pertama kita itu memunculkan sesuai dengan potensi bobot dan sebagainya. Itu muncul di desa wisata unggulan. Teko unggulan ini ternyata ada indikator nasional berupa ADWI dan sebagainya itu.
Tapi itu sebagai pemicu aja ya, pengungkit Semangat lah ya. semangat ya. Tapi target indikator sesungguhnya itu ya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kunjungan wisata yang kualitas. Tidak hanya sekedar kita mengarahkan ke mass tourism, itu tidak. Desa wisata itu kita arahkan menjadi ekowisata. Jadi pengunjungnya tidak perlu akeh, tapi belonjone sing akeh, ngentekno duit sing akeh. Oke, artinya kan sajane 100 desa itu kan yang potensial lah ya. Jadi potensi desa wisata kan begitu Ya semua desa itu dua potensi, jangan dianggap enggak semua desa enggak punya potensi. Jadi gini, memaknai pariwisata itu ketika kita pendampingan, kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pariwisata itu bukan tujuan. Tapi pariwisata itu menambah nilai sesuatu yang sudah ada. Contoh gini, itu dalam konteks pariwisata berkelanjutan kan? Ya pasti semua pariwisata itu harusnya berkelanjutan apapun bentuknya. Karena pariwisata itu bisnis. Ya. Nah itu. Nah saiki ketika desa, ndak usah ngomong pariwisata dhisik, ternyata desa itu sekarang ini sudah ada nilainya dengan keberlangsungan sosial kemasyarakatannya, sosial ekonomi, dinamika politik di desa dan bla 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 itu sudah ada nilainya. Nah tapi ketika seseorang kepala desa atau masyarakat itu tertuang di dalam RPJMdes ya, ada visi misi kepala desa, ada harapannya masyarakat, ada program yang harus sinkron dengan kabupaten, provinsi dan lain sebagainya. Nah iku kudune harus dipotret dulu sehingga kita tahu awal existingnya desa itu bagaimana gitu. Nah ketika kepingin maju ya tidak boleh menggunakan cara yang sama, harus menggunakan cara yang berbeda. Nah ketika menggunakan cara yang berbeda itu cara yang bagaimana? Nah ternyata ada isu strategis nasional bahwa pariwisata itu menjadi core bisnisnya negara kita. Nah ini harus ditangkap gitu. Masih tetap begitu meskipun mari Covid. Ya. Masih tetap optimis begitu. Sebetulnya Covid atau tidak Covid, kalau pariwisata ini kan visi pemerintahan kan sebenarnya. Iya. Visi. Kalau masalah Covid dan tidak Covid itu kan karena force majeure ya, karena itu proses alam itu ya. Sebetulnya ada tidak Covid dan sebagainya, pariwisata itu harus tetap berlanjut gitu. Karena apa? Pariwisata boleh collab kegiatan pariwisatanya karena ada protokol PPKM dan sebagainya kan gitu. Tapi kegiatan nilai awalnya tidak boleh. Gitu. Karena apa? Pariwisata ini kan menambah nilai. Nilai awalnya kalau itu dihilangkan juga, wah itu jadi masalah nih. Kehidupan livelihoodnya, kehidupan keberlanjutan kehidupan lestarinya. Nilai awal ini kan berarti nilai di luar pariwisata. Di luar pariwisata. Nilai penghidupan di luar pariwisata, modal itu alam. Kan sekarang sudah sosial, wis ono ta. Dari 5 aset modal itu wis ono. Tapi kan tidak maksimal. Ya. Tidak maksimal artinya apa? Karena hanya menjual yang namanya apa itu jenis komoditas yang dijual. Mas, gitu. Persepsi definisi desa wisata itu yang benar bagaimana? Desa wisata itu yang nggak ingin itu sudah disebut desa wisata. Desa wisata itu sebetulnya gini. Yang paling mudah itu 3A-nya. Itu ya. 3A-nya itu desa wisata itu atraksinya itu kaitannya dengan potensi menjadi produk gitu. Nilai yang sudah ada misalkan pertanian, ketika disentuh dengan pariwisata ada tambahan supaya ada tambahan nilainya. Disentuh dengan pariwisata akhirnya ada atraksi apa di apa itu? Di pertanian itu. Misalkan mulai ngolah tanah, proses nanam sampai panen dan sebagainya itu ketika disentuh pariwisata itu ono nilai nih kabeh itu.
Jadi berarti desa wisata itu harusnya produknya nggak tunggal, no? lah ya memang tidak tunggal karena 5 asetnya aja sudah 5 modal aset. Artinya sebenarnya harus jadi atraksi adalah desanya itu sendiri. Desa itu kan sendiri. kawasan, no? Iya. Bukan destinasi. Gitu loh. Bukan. Desanya sendiri adalah sebuah destinasi. Ketika desa itu disebut sebuah desa, itu kan karena secara hierarki hukum ada komunitas masyarakat yang melakukan kegiatan, kemudian melakukan sosial dan sebagainya itu, dan ada aturan serta ada yang memimpin, itu disebut komunitas desa. Nah, ketika komunitas desa ini disentuh dengan pariwisata, maka bunyinya destinasi desa wisata. Destinasi desa wisata. Destinasi bukan itu destinasi wisata yang ada di desa. Destinasi desa wisata itu begini. Desa di mana potensinya wisatawan bisa datang ke sana dan bisa ada 4 hal yang harus dilakukan di desa itu minimal. Melihat apa, melakukan apa, gitu. Membeli apa, belajar apa, gitu. Kemudian bisa live in atau berada di desa itu. Nah, ini yang menarik. Berarti harus live in. Live in itu karena ya atraksi sesungguhnya desa itu ya harus live in. Kalau enggak live in enggak bisa menemukan rohnya hidup di desa. Ora teko foto-foto mulai. Bukan itu kan? Oh, itu. Bukan itu kan? Enggak. Jadi kalau misalkan desa atau teko nongkrong nang kafe pinggir sawah mari ngono mulai, bukan itu. Bukan itu. Terus desa wisata itu intinya wisatawan itu bisa menikmati pemandangannya, suasananya, kemudian interaksinya, pola kehidupan sosialnya itu bisa dinikmati, dan wisatawan juga bisa terlibat di situ secara langsung. Itu desa wisata. Itu. Secara teknis kan berarti bentuknya harus paket kegiatan. Paket kegiatan lah namanya aja. Kalau paket ya bukan produk desa wisata. Ya bukan, karena ya kalau misalkan enggak paket ya tetap aja parsial namanya. Atraksi wisatanya di mana? Di Loh kan gitu. Karena atraksi desa wisata itu atraksinya yang sesungguhnya ya berinteraksi itu. Podo contoh ini, lek turun di hotel itu kan jualnya kamar, akomodasi. Nah, lek di desa wisata itu ada fasilitas amenitas namanya, amenitas desa wisata berupa homestay. Itu kan tidak hanya sekedar jual kamar, tapi menjual atraksi. Contoh misalkan gini, orang bisa bermalam di sana, terus berinteraksi, wayai sarapan, tamunya diajak metik. Lebih baik kalau di desa itu biasanya latarnya ombo-ombo, ditanduri karangkitri, terus tamu ini diajak metik sendiri, lombok dan sebagainya, dijelaskan bahwa sanitasi kita, pembuangannya seperti ini, sampah dari masak dan sebagainya, untuk pupuk cair dan sebagainya. Cuma tinggal bersama gak ada interaksi jenenge kesos. Ah, iku. Apa bedanya? Hanya suasananya desa gitu aja. Apa bedanya memindah sesuatu yang ada di kota di desa kemudian ke desa? Nah, bukan itu desa wisata. Ya lek diarani Sederhananya beginilah, wisatawan itu kepingin mempunyai pengalaman baru, ya. Value-nya kan itu ya bagi wisatawan. Mempunyai pengalaman baru bahwa ya apa sih dadi wong desa iku. Lek cuma ngono tok berarti Songgoriti ya diarani homestay. Lah bisa jadi. Villa-villa Songgoriti. Ya karena memang tidak ada interaksinya gitu. Itu yang membedakan. Bengi iso cerita, masak-masak di dapur yang memang ala desa ku piye kayak gitu. Mas, terkait homestay. Atas nama homestay ya, kemudian omahe wong desa itu dimewah-mewahkan. Di keramik, di kota-kotakan lah.
Apa harus begitu? Enggak juga, karena yang dijual itu interaksinya. Kalau nek ada standar yang tidak boleh diinikan ya, terutama dengan apa, higienis gitu, bersih dan higienis, artinya kan sehat gitu. Itu aja faktor yang paling penting gitu. Nah kalau memang kebiasaan di desa itu tradisinya ndak pakai keramik terus pakai kayu, mau apa? Iya, iya. Mau diganti keramik? Plesteran ya Jarno. Plesteran ya Jarno, karena itu kearifan lokal gitu. Malah sih ngomong kayu itu yang membuat menarik kan. Lah, itu pengalaman akan luar biasa dan itu mahal. Itu. Ya apa sensasi ini turun nang omah Nah. kayu gitu kan. Artinya standar kelayakan tuh bukan menjadi mewah ya. Yang penting bersih ya. Standar kelayakan itu tidak dihitung dari wahnya bermerek dan sebagainya. Misalkan toilet harus tutu dan sebagainya. Enggak juga. Karena ini bukan hotel. Karena bukan hotel. Kalau bintangnya gitu. Nggak ono. Oh, bintang 9 homestay itu. Kalau saya bilang ya bintang 9. Turunnya homestay, rokoknya tali jaga. Nah, Bintangnya songo. bintangnya 9. Ndi ono saiki turu hotel disambut pemilik hotelnya. Ono ta? Iya. Gak ono, lek ndak Nang hotel diumbar. lek ndak homestay. Lho. Sik dijak omong ambek ini, sik dijak dolan. dan Kopi entek sebagainya. dijoki. Kopi cek itu. Jadi ndak ada. Orang ditinggali kopi sasetan mbek dispenser. Nah, itu. Nah, hal-hal yang kayak ngene iki saja harus dipertahankan. Nah, lek kayak ngono kan berarti sebenarnya homestay itu bisa jadi dia lebih dari sekedar amenitas, Mas. Dia atraksinya malah. Lah iya, cuman karena memang secara fisik sama dengan ini ya. Jenenge homestay itu juga branding. Kan gitu. Homestay. Jadi rumah yang ditinggali gitu kan oleh pemiliknya. Itu. Jadi kita tinggal berbagi kamar dengan pemilik. Wah, itu ya kudu hati-hati dhisik berbagi kamar ini. Artinya misalnya masyarakat itu tidak ada homestay, tidak ada wisatawan sudah punya nilai loh. Nah, tapi ketika terus ada pendekatan pariwisata dan sebagainya, ada potensi pasar, kenapa ndak kan gitu. Yang punya sing duwe kamar lebih teko siji difungsikan untuk itu. Nah, bagaimana nanti manajemen promosi dan sebagainya terintegrasi di dalam satu manajemen desa wisata. Jadi desa wisata itu harus ada manajemen destinasinya yang dipimpin oleh seorang manajer destinasi, membawai atraksi-atraksi yang ada di desa itu. Itu namanya tata kelola. Itu. Nah, kalau homestay-nya punya warga, terus apa perane manajer destinasi desa wisata itu? Lah yang mengkoordinir. Jadi nanti homestay itu dibuatkan sebuah kelompok atau apa namanya, apa jenenge paguyuban atau apa paguyuban homestay misalkan. Kan kayak gitu. Jadi ketika ada di sana satu pintu misalkan ada order, kan karena berbicaranya paket gitu. Berbicaranya paket. Misalkan ada wisatawan beli paket untuk satu keluarga 7 orang misalkan kan begitu. Nah, tinggal membreakdown aja. Homestay-nya siapa, sekarang gilirannya sopo. Ya tinggal kontak ketua paguyuban. Itu fungsinya manajer destinasi. Ya manajer destinasi itu makro di bawah niku ono yang sing bagian tugas sebagai narahubung dan sebagainya itu. Terus transportasi ini misalkan kalau nek butuh transportasi, sopo wayahe sopo. Sing itu giliran. Kenapa harus giliran? Kenapa harus diatur seperti itu? Ya karena kalau mereka pas misalnya seorang pemandu yang notabene juga buruh tani misalnya, ketika dia punya jadwal giliran, oh saiki giliranku, berarti prei jadi buruh tani. Iya. Pariwisata itu tidak boleh merubah orang dari Nggak boleh. dari posisi awalnya ya. Sing tani ya tetap tani. Itu. Sehingga ketika ada force tambahan mayor, iki. ada force mayor lainnya apapun bentuknya, mereka akan tetap survive. Yang hilang hanya value-nya. Duduk mata pencarian utama juga memang Iya. Pekerjaan tambahannya hilang sementara waktu. Itu. Tapi tani ini ya tetap.
Sehingga nggak konflik iku kok. Ya itu memang pariwisata makanya kudune ngono. Oleh ono yang memberikan penjelasan pariwisata ndak seperti itu ya. Iya, ndak ngerti belajarnya ndek endi. Mas, wingi kan di pelatihan yang pertama FGD ya. FGD yang pertama itu kan bolak-balik sampean ngomong dan menekankan. Bahkan tak delok kurang dino iku temane podo terus. Pok Darwis tidak boleh menjadi pengelola lembaga Pok Darwis. Kelompok sadar wisata tidak boleh menjadi pengelola Ya. desa wisata. Apa Mas yang terjadi? Pertama, dari namanya saja Pok Darwis kelompok sadar wisata. Ada bisnisnya ndak di situ? Ono usahanya ndak? Ya sadar dok. Ini kan berarti sadar. Nawa itu. Mereka itu suatu kelompok yang di dalamnya orang-orang terpilih yang mampu melihat potensi itu bisa dikembangkan menjadi sebuah produk wisata. Pok Darwis kan ngomong wisata gitu. Nah, mereka itu sebetulnya inisiator. Ketika sebuah potensi itu dijadikan produk wisata, kemudian ada potensi lain digabungkan. Nah, mereka harus menginisiasi terbentuknya kelembagaan bisnis, pengelola. Mereka berbicara kaitannya dengan kebijakan, standarisasinya. Iki lek ngelakoni bisnis, standarnya kayak gini. Kayak gitu. Oke. Artinya apa ya? Dia tidak bisa menjadi pengelola itu karena memang tidak didesain untuk itu. Ya memang tidak didesain untuk itu. Nah, terus apa yang terjadi selama ini Pok Darwis itu otomatis bertransformasi jadi pengelola? Kami yang menginisiasi ya kami yang mengelola. Apa yang terjadi, Mas? Itu kembali lagi ya kepada pribadi-pribadi pengurus Pok Darwis. Kalau Pok Darwis itu sadar bahwa dirinya itu seorang social planner, ya, yang usaha sosial itu, mereka harus sebetulnya yang harus dilakukan ya tadi itu mempersiapkan terbentuknya kelompok-kelompok, kemudian mengajak stakeholder itu bagaimana kaitannya dengan pariwisata. Memang tidak ada duitnya sebelum pariwisata itu berjalan, ada nilai ekonomisnya. Lek ngono lah nggak fair. Jadi kalau secara kelembagaan kini nyambut gawe tapi gak bayaran. Lah ya ketika kembalikan lagi namanya fungsinya social planner, piye coba? Kalau mencari bayaran ya yang berlaku adalah dirinya sendiri. Oke, secara lembaga gak iso. Secara kelembagaan enggak bisa. Tapi secara person mereka kan bisa. Iya. Mempunyai usaha wisata. Misalkan lo ya, Pok Darwis, ya biasanya di desa sing gelem ya siku-iku ae kan gitu. Tapi awake dhewe kan harus memberikan satu pemahaman supaya tetap di koridornya masing-masing. Dianalogikan ya, Pok Darwis iku lurah iku BUMDes. Pok Darwis iku koyo BPD. Pak, enggak bisa begitu analoginya. Karena Pok Darwis itu sebuah kelembagaan yang mandiri. Kita hubungkan dengan ini ya. Dengan Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu mengamanahkan salah satunya adalah kelembagaan. Karena ada kurang lebih 120 penyelenggaraan pemerintahan terbagi menjadi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sampai pembinaan masyarakat itu yang tidak mampu dilakukan oleh desa sendiri. Yo kepala desa sak perangkate paling banter wis 14-15 wong lah itu. Nah, ketika ada yang pelayanan yang tidak mampu dilakukan oleh pemerintah desa, maka pemerintah desa menggerakkan komponen desa berupa potensi SDM-nya.
untuk mendirikan kelembagaan-kelembagaan dalam rangka menginisiasi, dalam rangka menjembatani kepentingan dasar masyarakat terhadap pelayanan yang dikaitkan dengan desa itu, supaya masyarakat mendapatkan pelayanan itu. Lah lek ngomong pariwisata iku Pok Darwis. Lek ngomong perempuan ya ono PKK. oh ya ono kader. iya, bisa dipahami. Nah, gitu. Jadi di dalam Pok Darwis itu isinya adalah kader wisata. Kader Mereka wisata berbisnis ya sendiri. Begitu. Kalau mau dilembagakan menjadi satu desa ya di BUMDes. BUMDes. Kenapa awak dhewe ngomong BUMDes? Ya karena lembaga satu-satunya, lembaga bisnis satu-satunya yang sing dilindungi dengan oleh undang-undang regulasi itu ya BUMDes. Ya, Nah, masuknya di mana ya? Bikin unit usaha pariwisata. Nah, unit usaha pariwisata siapa? Ya secara person orang-orang Pok Darwis boleh masuk di sana. bisnis itu harus berbadan hukum. Lah iya loh. Saya kira Pok Pok Darwis Darwis itu tidak berbadan hukum. silakan diahukan, diadministrasi hukum kan Pok Darwis. Bunyinya tetap perkumpulan. Karena Iya. apa? Nggak ada usahanya. Tuh. Mau dia bertransformasi di yayasan ya dia menjadi objek yang berbeda. Ya harus Itu ganti Pok nama. Darwis mana? Ya harus ganti nama. Ya coba sekarang kan semua dengan OSS ya. Kita mencantumkan nama itu sudah identik dengan usaha apa yang, bentuk badan hukum apa yang akan dikeluarkan. Iya. Tuh, itu. Betul. Jadi pariwisata itu, lek ngomong pariwisata, kelembagaan yang bergerak awal itu adalah Pok Darwis. Rata-rata kejadiannya yaitu tadi Pok Darwis merasa berkeringat dan sebagainya bla 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 bla, kok enak kate kayaknya wong liya. Kan gitu maksudnya. Iya. Ya seharusnya mereka pemahaman Pok Darwisnya aja yang enggak paham. Mereka pemetaan stakeholdernya gimana dengan 5 aset modal desanya, SDM-nya itu gimana? Peniki ngurui wong nyetir sepeda, begitu wong iso nyetir, tetep mbok sendiri. Nah, itu. Terus piye? Benar. Nah, Mas, kemarin juga kan di luar forum ya, wilayah di luar forum. Di luar forum ada banyak yang datang komunikasi, investor mlebu desa, kan begitu. Jadi desa mandiri, desa wisata, berwisata oleh masyarakat. Terus investor ki lapo? Ya, nomor siji, yang pertama kita tidak boleh alergi terhadap investor. Karena bagaimanapun investor itu salah satu cara untuk mempercepat proses pembangunan yang ada di desa maupun di satu tempat, daerah lah ya itu. Tapi kalau menggunakan branding desa wisata, suka tidak suka, mau tidak mau, subjeknya adalah masyarakat desa dan tidak boleh meninggalkan desa. Kalau misalkan desa itu ada konsep seperti itu, investor dimasukkan dan sebagainya, terpaksa investor harus masuk dan sebagainya, ya harus ada kerjasama yang baik. Terutama investor ini tidak boleh langsung melakukan manajemen sendiri. Pengelolaan diserahkan misalkan kepada Investor masuk, operatornya jangan investor lah ya. Jangan, tidak boleh. Lagi pada konsep KPBU sebenarnya. Lah iya, itu sah secara undang-undang kok diperbolehkan. Makanya di awal kan saya bilang, ojo alergi terhadap investor. Itu tidak ada masalah. Tujuannya hanya supaya itu tidak membebani APBD. Boleh saja gitu. Tapi operatornya tetap orang lokal. Orang lokal artinya ya lembaga yang diinisiasi misalkan dengan BUMDes, berarti di sana ada unit usaha BUMDes. Gitu. Intinya begini.
Jadi kalau KPBU, konsep KPBU dengan investor misalkan, tapi tingkatnya desa, ojo ngomong KPBU lah ya, kedukuran. Ada desa dengan investor lokal lah, misalkan begitu. Masuk di dalam strukturnya BUMDes, nggak ada masalah. Jadi investor itu tanam saham ke BUMDes berapa sahamnya, tapi harus difilter minimal di bawah saham mayoritas. Sharing saham apa sharing profit? Bisa jadi BUMDes itu kan BUMDes kan pada akhirnya dia memang berwenang untuk sharing saham dengan itu pada akhirnya juga sharing profit. Enggak, maksudnya Hitungannya sharing profit itu kan kerjasama hanya pada proyek itu. Oh iya, bukan menjadi punya saham terhadap BUMDes. Enggak, gini. Makanya ada unit usaha pariwisata. Unit usaha pariwisata itu di bawahnya ada atraksi. Nah, investor itu milih yang atraksi yang mana? Itu misalkan atraksi A gitu. Ya di situ harus jelas saham 51% mayoritas itu harus dikuasai oleh BUMDes. Di bawah unit usaha pariwisata, sub unit atraksi A. Sisanya 49 boleh, silakan investor sepenuhnya silakan. Tapi jangan dibalik. Tapi repot juga Mas, katanya ngeleboknya investor. Investor punya kemampuan merencanakan, membuat master plan, membuat ini secara mandiri, visibility studies. Desa enggak? Ya sahamnya desa kan tidak hanya sekedar itu, kan bisa dipilah nanti. Tanah itu bisa berupa tanah, iya. bisa berupa opo dan sebagainya. Ya sharing saham kan begitu. Terus tanahnya enggak diwujudkan. Tanah itu modal, valuasi modal. Tanah itu kudu badi, gak disewa. Enggak. Hitungannya tetap itu. Ketika menjadi modal, nilai valuasinya berapa? Valuasi ekonominya. Iya. Ngono lho maksudnya. Dulu koyo ngono ya tambah banter, enggak ada masalah. Sehingga kepentingan masyarakat tidak diganggu, masyarakat juga tetap jadi subjek. Nah, investor lo ngongkang kari nerima 49% itu profitnya berapa? Dalam masa bisnis berjalan. Lah kalau itu kan harus ngomong teknis. Iya. Terus lek durung ono hasilnya terus kate kongkon setter BUMDes ya tekon ndi. Iya. Oke Mas, siap. Terima kasih ya Mas ya. Padha-padha. Atas sharingnya.